Selamat datang di channel Ruang Akademika Arif Institute of Law bersama saya M. Arif Amrullah. Tema kita kali ini, kejahatan bisnis dalam permainan harga minyak goreng. Ini luar biasa para sahabat akademika. Indonesia kaya raya akan kelapa sawit, tetapi minyak goreng langka di pasaran. Jadi ini menunjukkan para sahabat akademika mengenai perkembangan kejahatan. Semula, suatu kejahatan itu hanya dipahami dan dipersepsi sebagai atau sebatas kejahatan konvensional. Namun, dengan munculnya teori white collar crime dari Sutherland telah menambah perbandaraan mengenai perkembangan kejahatan itu, termasuk kejahatan korporasi. Namun, pemahaman masyarakat tidak beriringan lurus dengan perkembangan kejahatan korporasi itu sendiri. Ya, khususnya dengan adanya kasus penimbunan minyak goreng, semoga ini dapat memberikan pemahaman bahwa itulah contoh dari kejahatan korporasi. Lalu apa penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng itu? Ya. Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Ya. Nah, dalam minggu-minggu terakhir ini, masyarakat telah diresahkan dengan kelangkaan minyak goreng di pasaran, para sahabat akademika. Penyebab terjadinya kelangkaan itu ternyata ada penimbunan oleh produsen atau korporasi dan akan dijual dengan harga tinggi. Namun yang disebut-sebut pelakunya itu adalah ulah mafia. Tapi mafia ini juga tidak berdiri sendiri terkait dengan produsen dan sebagainya itu. Bahkan satu kontainer minyak goreng hendak diekspor ke Hong Kong. Akan tetapi berhasil digagalkan oleh Kejati DKI. Ya. Ini sumber saya ambil dari Metro TV 18 Maret ya, 2022. Nah, jadi dengan demikian pelaku itu sudah mencoba ya untuk menyelundupkan ke luar negeri. Betapa ingin dapat untung yang banyak. Jadi berbagai upaya dilakukan dalam rangka untuk meraih keuntungan yang sangat besar. Nah, lalu dalam konteks ini kita coba melihat tipologi dari bisnis crime atau kejahatan bisnis. Nah, jadi yang disebut dengan bisnis crime itu dilakukan dengan cara curang, culas, menipu, bohong, ya. Nah, dilakukan oleh pebisnis atau korporasi. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan karakteristik dari kejahatan korporasi itu sendiri, ya. Nah, jadi perkembangan kejahatan termasuk dalam menjalankan kepentingan bisnis yang menyimpang, ya, itu merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial. Karena apa? Mengingat ruang lingkup dan dimensi dari kejahatan ini begitu luas dan aktivitas itu mengandung ciri-ciri, ya, ada yang namanya kejahatan terorganisasi, otomatis ini sudah kelihatan dalam praktek penimbunan minyak goreng ini, ya. White collar crime bukan dilakukan oleh orang yang bodoh, ini orang pintar, ya, berpendidikan tentunya juga. Nah, ya corporate crime itu sendiri dilakukan oleh korporasi, ya, untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, jadi dalam konteks ini, jadi di dalamnya itu ada terorganisasi, ya, jaringan, jadi mafia, udah, ya. Nah, dilakukan oleh mereka yang yang berpendidikan. Bukan hanya sekedar yang istilahnya kejahatan preman, bukan hanya sekedar itu, tapi ini orang yang berpendidikan yang bisa mengatur dan semuanya itu punya perhitungan dan sebagainya, ya, jadi tidak sembarangan. Nah, jadi mengingat karakteristiknya yang demikian, maka dampak dan korban yang ditimbulkan juga akan sangat luas. Ya, contoh kita bicara hari ini mengenai kelangkaan minyak goreng di pasaran. Nah, para sahabat akademika, ini juga memang tidak artinya berdiri sendiri. Ada faktor penyebab lainnya. Ini berkaitan juga dengan oligarki di bidang ekonomi. Mengapa pelaku itu kok begitu sulit? Seperti dikatakan oleh Menteri Perdagangan,
agak susah menghadapi para pelaku ini. Nah, kenapa? Mereka ini punya jaringan, ya, jaringan dengan kekuasaan dan sebagainya. Udah menikmati layanan-layanan birokrasi, ya, untuk kepentingan mereka. Nah, jadi ini juga merupakan juga salah satu, ya, juga penyebab, dan banyaklah sebab-sebab lainnya. Nah, tentunya ini ada hubungan para sahabat akademika antara istilahnya yang disebut dengan white collar criminal. Nah, itu bergerak di bidang sektor swasta, sektor bisnis, dan top head criminal. Ini adalah berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan kewenangan politiknya. Nah, jadi di sini ada hubungan. Semakin kuat kekuatan ekonomi dari sektor privat swasta ini akan juga bisa mempengaruhi kebijakan dari top head kriminal ini, pejabat-pejabat tadi yang punya kewenangan untuk menggunakan kewenangan politiknya. Nah, jadi ada hubungan yang demikian itu. Nah, makanya yang tadi saya katakan, semakin kuat kekuatan ekonomi dari sektor swasta atau korporasi, semakin mudah pula dalam mempengaruhi top head. Dalam konteks demikian, hubungan antar top head dan white collar itu dapat menjadi sebuah hubungan yang saling menguntungkan dan membutuhkan, ya. Nah, dikemukakan oleh Richard Kinney, ya, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu harus dipahami berkaitan dengan politik ekonomi korporasi. Jadi bisa biasa bermodal, tetapi juga akan mendapatkan keuntungan nanti yang berlipat-lipat, ya. Dewasa ini, katanya Kinney, kekuatan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir korporasi raksasa. Nah, kita lihat di Indonesia bagaimana mereka dalam mempengaruhi. Contoh ini adalah masalah minyak goreng, ya. Bahkan ini tadi sudah saya sampaikan, Menteri Perdagangan dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI mengatakan, kelangkaan minyak goreng di pasaran sebagai akibat dari penimbunan yang dilakukan oleh mafia. Ulah mafia yang menggunakan minyak goreng masyarakat untuk keperluan industri. Ini saya kutip dari Kompas TV. Bahkan juga, ya, Mendak mengatakan tidak bisa melawan mafia. Ini menunjukkan betapa kuatnya jaringan tersebut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ada kaitannya dengan oligarki, ya, oligarki ekonomi. Dan itu tidak berdiri sendiri, ini berhubungan dengan juga kekuasaan, ya. Namun yang menjadi pertanyaan, ya, selain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, mengapa? Nah, mengapa pelaku itu sampai melakukan penimbunan? Apakah ada sebab lain? Atau ada kekeliruan dalam kebijakan sehingga harga minyak goreng sulit dikendalikan? Akan tetapi, para sahabat akademika, apapun alasannya, perbuatan tersebut telah melanggar regulasi, dalam hal ini ketentuan undang-undang tentang perdagangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan itu, pasal 107 mengatakan pelaku usaha, ya, ini jelas sudah, yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Nah, jadi di sini perbuatan yang dilarang itu diatur di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Nah, perbuatan yang dilarang itu kemudian diancam dengan pidana di dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Nah, jadi sudah jelas ini ketentuan pidananya, ya, yang mengancam kepada penimbun barang. Karena apa? Ini luar biasa menimbulkan gejolak yang sangat besar di masyarakat. Nah, dalam hal ini para sahabat akademika tentunya tinggal penegak hukum, ya, melaksanakan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Nah,
pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Nah itu tentunya baik dikenakan terhadap orang perorangan, para pengurus itu yang terlibat dalam hubungan kerja dengan korporasi, sedangkan pidana denda tentu ini pidana denda ini adalah merupakan pidana pokok untuk korporasi. Bisa saja juga itu perlu ada alternatif pidana lainnya, misalnya ya diumumkanlah ini korporasi ini telah melakukan penimbunan barang di daerah A, B, C ya. Nah, jadi karena itu yang dipertanggungjawabkan bukan hanya mafianya, itu kan yang disebut-sebut saja mafia ya. Akan tetapi juga korporasinya dan pengurusnya. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan pada awal pembicaraan ini yang menjadi catatan ya. Indonesia adalah penghasil kelapa sawit terbesar. Akan tetapi ironis, minyak goreng mahal dan langka. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam akademik. Terima kasih.